Sabda TV. Jadi penyakit hasad ini harus kita cegah dari benihnya. Jangan biarkan dia berkembang karena susah. Ya, masalah hati tadi perkara yang paling susah. Amal hati adalah amal yang paling berat. Contohnya apa? Ikhlas. Sebaliknya juga, penyakit yang paling susah kita sembuhkan adalah penyakit hati. Apalagi dia sudah kronis, sudah stadium 5 istilahnya. Ya, itu susah untuk disembuhkan. Maka coba lihat orang-orang munafik yang hatinya sudah tertelungkup. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu dalil bahwa penyakit hati itu bisa ziyadah, bisa bertambah. Enggak bisa kita biarkan tiba-tiba sembuh. No. Sama seperti penyakit jasmani, antum biarkan enggak berobat tiba-tiba sembuh. Mustahil. Sama juga hati, kalau dia sakit dan kita tahu sakit, kita tidak berusaha menyembuhkannya, tidak mungkin hati itu tiba-tiba sembuh. Kalau tidak ada campur tangan dari si pemiliknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam. Demikian juga penyakit hasad ini, ketika kita sadar ini muncul di benih-benih hasad, itu harus diamputasi dari awal. Ya. Jangan biarkan dia berkembang karena kalau sudah stadium 5 berat, Pak. Ya, para jemaah, itu yang menguasai hati kita. Coba lihat orang yang sudah nampak hasad pada dirinya. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa. Kebenciannya kepada saudaranya karena hasad. Dipuji saja saudaranya itu di depan dia, merah mukanya. Enggak suka dia, pergi dia, ataupun dia malah menimpalinya dengan apa? Dengan sebaliknya. Itu sudah kronis, sudah parah sudah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin hanya Allah yang bisa menyelamatkannya kalau Allah ingin menyelamatkannya, kalau tidak enggak ada. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya. Nah, maka ini sebagai muqaddimah dari pembahasan tentang hasad ya, yaitu hakikat hasad. Maka Nabi menyuruh kepada kita untuk tidak saling hasad satu sama lainnya. Apa kata Nabi? Wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Hasad satu sama lainnya. Biasanya hasad ini karena ada sparring partnernya, Pak. Ada lawannya itu. Maka Nabi mengatakan di sini wala tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Ya, jangan kalian saling hasad. Di dalam bahasa Arab wazan fa'ala dan tafa'ala itu adalah satu ya kita katakan fiil yang melibatkan dua pihak yang melakukan pekerjaan yang sama. Maka dikatakan tafa'ala. Contohnya apa? Taqatala, saling membunuh. Artinya apa di sini? Ini adalah satu kata yang diberikan kepada dua orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Apa pekerjaannya? Membunuh. Nah, di sini hasad. Tahasadu, jangan kalian saling hasad. Artinya apa? Ini pekerjaan yang melibatkan dua pihak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hasad yang paling berat adalah hasad yang bersambut. Iya, gayung bersambut. Itu apa? Saling hasad itu yang paling buruk. Kita hasad sama saudara kita juga hasad sama kita. Sudah hancur-hancuran itu. Itu paling susah menyembuhkannya kalau hasad seperti itu. Beda dengan kita hasad sama saudara kita nggak merasa, nggak tahu dia kan gitu ya. Tapi kalau sudah saling hasad ini luar biasa. Apalagi antara orang yang saling mengenal. Kadang-kadang dia dekat sih. Tapi hati siapa yang tahu ya? Kadang-kadang aja jabat tangan senyum-senyum, tapi dalam hati siapa yang tahu kan gitu ya. Nah, kadang-kadang itu ada gongnya, muncul nanti pecahnya di akhir itu. Muncul, barulah nampak itu, wah, ternyata selama ini kedua belah pihak menyimpan hasad. Ya kata pepatah kita, sepintar-pintar kita menyimpan bangkai. Apa?
Ya. Akhirnya ketahuan juga baunya. Nah, itu dia. Sepintar-pintar tupai melompat, kata pepatah. Akhirnya jatuh. Sepintar-pintar orang menyembunyikan hasadnya, nanti akan muncul juga. Apalagi ini melibatkan dua pihak yang saling hasad. Maka kita lihat banyak persahabatan yang putus. Banyak persahabatan yang berujung kepada permusuhan. Ya, penyebabnya apa? Hasad di antara keduanya. Ya, ini jadikan ajang kompetisi hasad gitu. Ya. Maka ya berlomba-lomba dalam kebaikan, hati-hati, perhatikan juga kondisi hati. Ini maksudnya apa? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini sebagai, dan maka Allah katakan ketika Allah larang kita dari wala tahasadu, itu ditutup dengan apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini sebagai pengantar dari pembahasan hasad ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, tentang mengapa seseorang itu hasad, apa alasannya, apa yang mendorong dia hasad ya. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik. Sudah kita tutup ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.